Eza dan Kak Yuriska. Jadi peran antagonis itu melelahkan gak sih? Kalau iya, pernah gak sih punya pengalaman misalnya habis syuting harus minta waktu dulu untuk istirahat atau beberapa jam untuk mengumpulkan tenaga lagi gitu? Atau ada nggak pengalaman misalnya lagi capek-capeknya abis take adegan marah-marah terus harus lanjut take lagi gitu? Iya, Mungkin jadi mulai, Cia, iya. monggo. Iya, kenapa? Ayo, monggo. Ya, kebetulan kemarin aku baru dapat 1 hari yang sini panjang-panjang banget. Nah, terus juga, tapi nggak, aku sih belum pernah ya untuk minta waktu berjam-jam untuk pulih energi aku. Mungkin akunya masih kuat juga, dan aku juga masih have fun juga bawainnya, jadi masih aman. Terus juga pernah kalau misalnya habis dari yang banget ke panjang banget, tapi lanjut juga iya, karena emang kita juga kan ngejar waktu juga, kita nggak bisa minta waktu lama-lama juga kan. Kemarin juga aku habis take, ini banyak gitu, banyak orang, terus dia aku panjang-panjang banget, itu 1 kali take run through 24 lembar. Oh, luar biasa. Iya, kita juga pernah kan. Gimana mau nggak mau kita harus jalanin, dan untungnya ya itu bilang senior-senior dan pemain-pemain di sini semuanya sportif, dan kita sama-sama pengen bikin scene ini yang terbaik, jadi Ya, jalannya enjoy. everything's golden scene. Yes. Ya udah, kayak itu jawab Oke, ya. dong. Kak Itu kan Yuriska aku. gimana nih? Oke, kalau aku sudah mulai membiasakan ya dari dulu. Di saat udah on set, itu udah bukan Eza lagi. Itu udah Gino gitu. Atau karakter apapun ya gitu dari sinetron sebelumnya. Nah, kalau sekarang kan Gino. Jadi udah membiasakan kalau udah di on set, ya udah gitu. Udah bukan Eza lagi, lupakan Eza. No handphone, no gadget gitu ya gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi fokus dengan Gino gitu, kembali ke Gino gitu. Jadi benar-benar ya as a Gino gitu. Di saat dia sedih ya sedih gitu. Di saat dia happy ya happy gitu. Tapi di saat dia mungkin kalau happy sih mungkin agak jarang ya gitu. Happy agak jarang ya. Lebih ke sekarang Gino dibilang sad boy gitu ya gitu. Dibilangnya sad boy. Bukan Fajar doang, Gino juga. Zero set boy jadinya gitu. Itu kalau udah adegan nangis, udah adegan yang deep, dia tuh bisa banget yang kayak improve apapun itu keluar, dan itu ngena banget. Terus juga pakai air mata kan, kalau laki-laki agak susah ya, maksudnya sama di sinetron agak susah untuk air mata. Kak Eza tuh mantep banget kalau udah masalah set Ya, boy. padahal di kehidupan nyata saya susah nangis. Ya itu lah, makanya balik lagi karena udah di set gitu. Jadi aku lupain ya aku gitu ya, aku lupain aku as a Gino aja gitu. Karena terus di saat udah di set, ya udah gimana caranya kasih yang terbaik, maksudnya terus apa yang udah dibaca gitu ya dari skenario tersebut. Terus seperti yang aku bilang juga, misalnya ada beberapa hal yang akan aku improvisasi, aku akan share dulu dengan lawan main gitu ya. Gitu. Terus tapi kadang ya gitu ada beberapa poin yang tiba-tiba muncul begitu saja ide itu di saat take gitu. Jadi Karena saking mendalaminya itu. jadi karena saking deepnya Benar-benar. bisa dialog. Nah ini pun juga kalau teman-teman semua ingat di episode 1 gitu ya gitu. Ada banyak improvisasi itu yang kita lakukan di luar skrip, tapi tetap ya gitu benang merahnya sama gitu. Dan akhirnya itu bisa bikin lawan main kebawa juga secara emosionalnya. Iya, Dia nangis juga gitu. sempat agak shock, kok ini makin sakit ya buat aku ya gitu. Ini nggak ada di skenario, tapi kata-kata makin sakit buat ngeluarin emosi lebih gitu. Ya gitu. Jadi gimana caranya aku bikin Hani gitu untuk apa namanya, untuk supaya dia bisa ngasih tahu apa namanya emosinya dengan keluar air mata, dan itu pas banget gitu. Dia keluar dia dialog air mata turun gitu. Nah bagaimana caranya aku ya gitu untuk mancing Hani supaya dia bisa mengeluarkan itu semua. Kan yang aku bilang memang bantu di sini. Jadi aku nggak berdiri di sini, aku di banyak orang yang luar biasa. Iya, berarti saling mendukung juga ya satu sama lain gitu. Terus wajib. Kak Yuriska pernah nggak sih ada ketakutan memerankan Hani ini misalnya nanti dibenci orang karena perannya antagonis, atau justru ternyata udah kejadian nih kayak bisa dilihat dari komen-komen di Instagram atau yang lainnya gitu dari netizen-netizen?
ketakutan untuk dibenci orang sih nggak ada ya. Maksud aku ya, maksudnya kalau misalnya ya udah berarti kalau misalnya dibenci orang berarti karakter aku nyampe sama mereka, berarti aku Dapat berarti. berhasil gitu. Cuman kalau apa tuh namanya, ketakutan aku tuh lebih kayak takutnya malah nggak dapet, jadi nggak dapet emosinya, nggak sampai ke penonton, malah itu yang aku takutin ketika aku misalnya pas baca dialog dan yang apa aku lakuin ternyata tidak seperti yang aku inginkan atau tidak semaksimal yang aku bisa, itu yang bikin aku kecewa justru daripada netizen ya. Dan untungnya netizen Hmm. emang hate juga, cuman banyak juga, cuman ngehitnya ke Hani untungnya. Malah ada yang nanya kayak, Kacia benci gak sih sama Hani? Sampai kayak gitu nanya. DM ke aku sih masih positif ya, karena mereka tahu sebelumnya aku tuh gimana dan Hani gimana tuh beda banget gitu. Jadi Hmm. itu doang sih Pak. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang peran dan karakter masing-masing nih dari Kak Eza dan Kak Cia sendiri, sempat nggak sadar kebawa ke aslinya gitu, misalnya kayak eh membawa karakter ke dunia nyata gitu, pernah nggak misalnya kebawa karakternya? Eh, Kalau aku sih enggak ya, sama sekali enggak, karena kembali lagi kita di sini kan kita bekerja secara profesional, itu pertama gitu. Terus kedua kita harus bisa membedakan mana yang fiktif, mana yang real life gitu. Terus di saat tadi kan di saat konsep udah berubah, nah jadi di saat cut sutradara udah bilang cut, ya udah kembali lagi gitu ke kehidupan kita sekolah. Gitu. Karena Oke, kalau kalau misalnya terus yang ada kita musuhan semua ini. Iya. Kita ribut di lokasi. bener juga ya. Ya. Iya. Oke, Tapi kalau jujur ya, iya. tapi jujur kadang yang susah itu adalah di saat adegan emosi yang full, totally emosi gitu. Misalnya sampai ngebanting barang lah gitu. Terus adegan nangis lah gitu. Hmm. Jujur aku sih masih butuh waktu Iya. sebentar untuk rehearsal ya, gitu. Untuk rehearsal, untuk menenangkan diri terlebih dahulu untuk next scene-nya gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi butuh sekitar paling 15 menit ya gitu untuk menenangkan hati, pikiran dulu, baru kita bisa next scene. Gitu. Karena kalau udah adegan sedih, apalagi soal orang tua gitu, terus soal pasangan gitu, itu agak berat. Oke, kalau Kak Cia sendiri gimana nih? Pernah nggak misalnya kebawa? Sangat ke bawah ya, aku tiap ngeliat Gino, ngeliat Kak Eza tuh aku kayak dia apa lagi lah, siapa nih? Gak ada lagi. Enggak enggak dong, untungnya nggak ke bawah ya, masih tetap seperti Yuriska pada biasanya, jadi nggak ada yang ke bawah sih untungnya. Iya.